ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada subuh ini kita masih dapat diberi nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Tak lupa selawat dan salam mari kita aturkan kepada Nabi Jumat kita, orang yang paling mulia di muka bumi ini, orang yang paling berhasil dalam mengemban tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya yang agung, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah subuh yang dimuliakan Allah dan dibanggakan Allah, sebelum kita memasuki tausiah subuh, terlebih dahulu yang terhormat para guru kita, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustaz Isadi, Ustaz Muhammad Edison, dan Ustaz Susanto, kemudian Ustaz Mahal Al-Qasar, yang tidak mengurangi rasa hormat saya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan guru kita untuk memberikan tausiah pada subuh ini kepada Al-Mukarram Bapak Ustaz Mahal Al-Qasar. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi allafa qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqallahul nabiy. Kalau tadi Pak Sur bilang ban serep, nggak tahu aneh ban apa nih. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Azza wa Jalla yang pada pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kita, membangunkan kita dari kematian sementara kita tidur. Sebuah rasa syukur yang harus kita kedepankan karena Allah memberikan kesempatan kita untuk beramal. Bisa jadi alasan Allah membangunkan kita tadi pagi sampai detik hari ini dari tidur kita adalah bagian dari sebuah kesempatan Allah memberikan kita untuk menghapus dosa-dosa kita, untuk kita bisa mampu menjadi hamba-hamba yang bertaubat sebelum Allah memerintahkan kita pulang kembali kepadanya. Oleh karena itu, kesempatan ini adalah bagian dari sebuah kesempatan yang harus dimaksimalkan untuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang memaksimalkan kehidupan kita untuk selalu taat kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat beriring salam
selalu tercurah kepada sang baginda alam Nabi Muhammad SAW yang membawa kehidupan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mengenal Tuhannya. Karena sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, maka banyak hamba-hamba Allah yang tak mengenal Tuhan. Maka bersyukur kita dengan kehadiran Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, kita menjadi hamba-hamba yang mengenal Tuhan. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, bulan ini adalah bulan di mana rakyat Indonesia merasakan sebuah kebebasan, merayakan sebuah kemerdekaan dengan salah satu euforianya hampir seluruh bendera merah putih dikibarkan di rumah-rumah yang menjadi simbol bahwasannya negara ini negara yang merdeka, negara yang lepas dari penjajah, negara yang mempunyai aura kebebasan dan tidak lagi menjadi sebuah negara yang diatur oleh negara lain. Secara perspektif Islam, maka kemerdekaan adalah pada dasarnya adalah sebuah kebebasan. Kebebasan untuk melakukan sesuatu, kebebasan untuk melakukan ekspresi, inovasi, kreativitas tanpa ada sebuah penekanan dan larangan. Itulah sebuah definisi sebuah kemerdekaan. Oleh karena itu, memahami kemerdekaan adalah bagaimana kita mampu menjadi kontributor-kontributor yang menjadi kontributor-kontributor kebaikan. Ya. Hatta terkadang tradisi-tradisi kita dalam rangka menyambut kemerdekaan adalah tradisi yang justru malah terlihat tidak sesuai dengan syariat. Padahal sesungguhnya Allah karuniakan kemerdekaan itu adalah untuk kita menjadi orang-orang kontributor-kontributor yang menciptakan sebuah kebaikan. Sehingga kemerdekaan itu lahir sebuah kebaikan, sebuah peradaban yang mampu kita ciptakan untuk menuju rahmatan lil alamin. Oleh karena itu Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna kemerdekaan dalam Islam yang pertama adalah kebebasan dari penjajahan. Ini mungkin sudah menjadi sebuah definisi global, definisi yang biasa, bahwasanya kemerdekaan adalah bagian dari sebuah kebebasan dari tekanan penjajahan. Di surat An-Naml ayat 34 Allah katakan, dan ia Balqis berkata, sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakan dan menjadikan kependuduknya yang mulia jadi hina. Demikianlah yang mereka akan perbuat. Dan gambaran ayat ini sudah memang pernah dirasakan. Bagaimana hinanya rakyat Indonesia ketika dijajah, bagaimana tidak ada harga dirinya rakyat Indonesia ketika Jepang, Belanda hadir di Indonesia, sampai pada akhirnya Allah takdirkan kita bebas dari mereka, merdeka. Lalu pertanyaannya, kita sudah merdeka, Pak? Sudah merdeka belum kita, Pak? Kalau dalam arti lepas dari penjajahan, kita sudah merdeka.
Tapi apakah kita sudah menjadi negara yang merdeka secara utuh, merdeka secara keseluruhan, merdeka mampu mengatur negaranya ya, untuk menjadi negara yang tidak diatur oleh negara lain. Ya. Karena kenapa? Karena kalau sudah suatu negara yang tadi Allah katakan, ya, sebuah raja yang hadir di sebuah negeri, ya, dia akan menghinakan rakyatnya, dia akan menekan sebuah kondisi negara tersebut sesuai dengan keinginannya. Ya. Nah itulah makna ya, dari sebuah kemerdekaan. Ya, bila saja ya kita Allah berikan kesempatan kemerdekaan yang tahun ini menjadi 80 tahun kita merdeka, ya, kita menjadi orang-orang yang sudahkah kita mampu berkontribusi menjadi kontributor untuk membebaskan, untuk menjadikan negara ini negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu yang pertama. Makna secara substantif dalam Islam, kemerdekaan adalah kebebasan dari penjajahan. Yang kedua, ya, makna kemerdekaan dalam perspektif Islam adalah kebebasan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kebebasan dalam beribadah. Ya. Allah katakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam menganut agama. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bebas Bapak-bapak beribadah. Ya. Dengan adanya kemerdekaan kita bebas untuk melakukan ibadah yang kita yakini. Ya. Bayangkan kalau dulu ikhwah-ikhwah kita, ya saudara-saudara kita, bahkan ulama-ulama kita, ya, yang dipenjara gara-gara menyiarkan dakwah, dilarang beribadah. Ya. Nah, hari ini kita menjadi hamba-hamba Allah, umat-umat Rasulullah yang bebas. Dulu saya masih ingat sekali di tahun 90-an ngaji itu harus ngumpet-ngumpet Bapak-bapak. Ya. Kadang-kadang berkumpul harus ngumpetin sendal dalam rangka jangan sampai ketahuan kumpul-kumpulnya ngajinya. Ya. Bahkan hatta sebelum bebasnya para akhwat-akhwat berhijab pun, ya, bagian dari sebuah belum merdekanya pada saat itu. Padahal secara teoritis, ya, negeri ini sudah bebas, sudah merdeka di tahun 45. Ya. Maka kalau seandainya ada instansi-instansi, ya, departemen-departemen yang melarang suatu kebebasan dalam beribadah, beragama, ya, maka ia tidak paham kemerdekaan sesungguhnya, kemerdekaan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah jelaskan, Allah perintahkan la ikraha fid din. Ya, tidak ada paksaan dalam ibadah. Ya. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya, menyampaikan syiar Islam tidak dengan paksaan. Ya. Penuh dengan rahmatan lil alamin, penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan sopan santun. Karena ia paham bahwasannya tidak ada paksaan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kira-kira sampai detik hari ini kita memegang Islam karena paksaan orang tua kita, bukan? Ya. Bisa jadi, ya, ada yang sampai detik hari ini Pak masuk Islamnya karena dipaksa orang tua. Kebiasaan banyak keturunan. Ya. Nah, ketika
Allah berikan kemerdekaan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka tanyakan pada diri kita, sudah sejauh mana kesempatan itu kita maksimalkan dalam beribadah pada Allah? Bagaimana kita mengevaluasi ibadah-ibadah kita? Inilah yang namanya merdeka. Kalau kemerdekaan itu hanya sekedar teoritis saja, hanya kita bisa berkata merdeka, maka sesungguhnya kita salah. Dan kebebasan itu adalah kebebasan yang paripurna, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apapun ibadah yang kita lakukan bebas, sesuai dengan syariat dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan pernah mempeributkan sebuah perbedaan. Kalau dasarnya ada, kalau dalilnya ada, maka menjadi sebuah kebebasan. Jangan cuma gara-gara kunut dan tidak kunut bermasalah. Jangan gara-gara mazhabnya berbeda menjadi sebuah keributan dan keretakan. Karena kemerdekaan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla adalah sebuah kebebasan dalam beribadah. Jangan mempeributkan hal yang remeh-temeh, yang sesungguhnya pada dasarnya sudah ada dasarnya. Hanya kita menjadi orang-orang yang ini pilihan. Maka manfaatkan kesempatan kemerdekaan itu, kebebasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita menjadi orang-orang yang berbekal, beramal. Dan bekal dan amal itu adalah bagian dari sebuah keharusan kita. Karena sesungguhnya perpindahan manusia di tempat satu ke tempat lainnya butuh bekal, Bapak-bapak. Butuh bekal. Kalau di dunia kita butuh bekal, di akhirat kita juga butuh bekal. Bapak-bapak sendiri ketika pulang kampung butuh bekal apa? Perlu. Tahu dikumpulin yang merantau. Pada akhirnya di bulan Syawal nanti tabungan itu, bekalan itu dikeluarkan untuk yang namanya pulang kampung. Dan kita juga seperti itu. Hari ini kita masih di dunia, Bapak-bapak. Hari ini kita masih di dunia. Dan kita meyakini kelak setelah kematian ada kehidupan yang kekal. Dan itu butuh bekal. Lalu apa yang menjadi sebuah persiapan kita? Apa yang menjadi bekal kita menuju kehidupan yang kekal abadi? Kalau kita menganggap kehidupan ini dengan semboyan hidup sekali, nikmatilah kehidupan, maka apa yang menjadi bekal kita? Padahal akhirat selamanya. Kadang-kadang semboyan-semboyan itu menjerumuskan dan kita tidak sadar. Kalau semboyan itu tidak membawa faedah buat diri kita. Kadang-kadang ada semboyan-semboyan usaha tidak mengkhianati hasil. Ikhtiar antum itu kalau nggak ada takdir Allah untuk sukses, nggak bakal sukses. Walaupun ikhtiarnya sampai banting tulang. Ikhtiar memang sebuah keharusan, tetapi hasil adalah hak prerogatif Allah. Walaupun Allah mengatakan man jada wa jada, tetap semua hasil setiap ikhtiar kita pelengkapnya adalah takdir Allah Azza wa Jalla.
Oleh karena itu Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, mari kesempatan kemerdekaan bebas beribadah itu dilaksanakan, dilakukan secara maksimal. Ya. Gak ada lagi yang larang kita untuk sholat tepat waktu. Gak ada lagi yang melarang kita, ya, untuk berkumpul, ya, membahas ilmu Allah. Gak ada lagi seharusnya, ya, yang menjadikan kita orang-orang yang, ya, takut atau khawatir ketika mensyiarkan dakwah al-Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemerdekaan dalam perspektif Islam adalah kebebasan berpikir dan berpendapat. Di surat Asy-Syura ayat 38 Allah katakan, dan bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Kebebasan atau kemerdekaan dalam perspektif Islam yang ketiga adalah kebebasan berpikir dan berpendapat. Berpikir dan berpendapat. Ya. Allah karuniakan akal pada diri kita, Allah berikan intelektual pada diri kita, ya, maka untuk berpikir, bebas berpikir untuk menjadikan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpendapat pun dibolehkan, bebas. Ya. Lalu kalau yang kemarin berpendapat ditangkap oleh aparat, apakah negeri ini sudah merdeka? Belum atau sudah, Pak? Padahal, ya, kemerdekaan itu adalah bebas berpendapat dan berpikir. Ya. Jadi Pak, jadi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang berpendapat tentang kita, kalau ada orang yang berpendapat tentang kita, maka itu sebuah kebebasan, sebuah kemerdekaan. Ya. Dia mau menilai kita C, dia mau menilai kita B, dia mau mengatakan kita tidak sempurna, dia mau mengatakan kita jauh dari kesempurnaan, itu hak mereka. Karena hidup kita, ya, hidup kita bukan hidup, ya, untuk, ya, untuk memperbaiki nilai orang terhadap kita. Hidup kita bukan disibukkan untuk merubah pendapat orang yang negatif tentang kita untuk menjadi baik. Ya. Karena setiap orang akan menilai kita dari sisi, ya, dari pandangan orang tersebut. Ya. Dan kita tidak bisa untuk memerintahkan orang lain memandang kita dari sisi yang kita inginkan. Oleh karena itu kemerdekaan dalam berpendapat, kemerdekaan dalam berpikir, maka bagian dari sebuah memahami, ya, memahami pendapat orang lain terhadap diri kita. Ya. Enggak usah marah bapak-bapak yang karena Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang lain, tetangga kita, depan belakang atas bawah, ya, ketika berpendapat kita tentang kita buruk, maka enggak usah marah. Biarkan mereka berpendapat, biarkan mereka menghirup kemerdekaan mereka dalam berpendapat. Jadi, ya, tafahum, memahami saudara kita, ya, bagian dari bagaimana kita mampu memerdekakan diri kita dari sebuah hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Terkadang manusia itu hanya melihat satu kesalahan daripada 1000 kebaikan. Betul ya bapak-bapak ya? Kadang-kadang manusia itu lebih melihat satu keburukan daripada 1000 kebaikan. Ya. Karena kenapa? Karena terkadang keburukan itu, ya, menjadi sebuah kepuasan bagi orang-orang yang tak memahami arti dari sebuah, ya, yang namanya hal yang anfaedah.
Orang yang sholat ke masjid tiap hari biasa, ya, wah jamaah biasa. Tapi terkadang ada orang yang jarang ke masjid, ketika di masjid ya banyak ujiannya tuh. Baru ke masjid, tumben ke masjid. Ya. Ujiannya ada aja itu. Ya. Bebas gak dia berpendapat bilang tumben ke masjid, bebas. Ya. Dan itu penilaian dia, nggak usah marah. Ya, karena yang namanya ujian Allah Subhanahu Wa Taala, jangankan ke masjid, kadang-kadang mancing jong aja diledekin. Ujian juga. Kalau ke masjid aja ada ujiannya, mancing apalagi. Ya. Bahkan ada dapat cerita kalau mancing jong nggak keluar 1 bulan. Ya. Ya, cuma sekedar mancing dunia, ujiannya ada. Ya, apalagi ke masjid. Ya. Maka hal-hal seperti itu adalah sebuah kebebasan berpendapat. Anggap ini sebuah pemikiran kemerdekaan. Mereka berpendapat, mereka berpikir. Ya. Karena kita hidup bukan mencari penilaian orang lain, ya, untuk mendapat penilaian yang bagus. Orang mau nilai kita 6, 5, 4 terserah. Akan tetapi jangan sampai nilai kita buruk di hadapan Allah. Ini yang penting. Ya. Jadi kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, bagaimana kita mampu mendapatkan kedewasaan kita ketika ada orang lain yang beda pandangannya, beda pendapatnya terhadap diri kita. Ya. Makanya ya, sampai-sampai ya, kita memikirkan hal-hal, jangan sampai kita memikirkan hal-hal yang tidak faedah buat diri kita. Ya. Oleh karena itu, mari bapak-bapak dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi, mari kita hidup mengejar penilaian Allah, bukan penilaian manusia. Kalau kita hidup ya, mengejar penilaian manusia, maka kita tidak akan pernah ada habisnya. Ada seorang bapak-bapak dan anaknya ya, dengan untanya, mereka bertiga mau ingin melakukan perjalanan. Suatu ketika anaknya yang naik duluan, bapaknya tuntun onta. Pendapat pertama adalah anak yang tidak berbakti, anak yang kurang ajar. Bapaknya suruh nuntun onta, anaknya naik. Mendengar itu berubah posisinya. Bapaknya yang naik, anaknya yang tuntun onta. Pendapat orang beda lagi. Bapak-bapak yang tega, anaknya suruh nuntun onta, bapaknya naik di onta. Pendapat yang kedua, dirubah lagi posisinya. Onta ini digendong sama bapak dan anaknya. Apalagi pendapat manusia, anak bapak bodoh, punya onta digendong bukan dinaikin. Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya ketika kita mengejar penilaian manusia. Maka biarkan mereka merdeka terhadap pendapatnya, biarkan mereka merdeka terhadap pikirannya. Karena sesungguhnya pikiran, penilaian manusia belum tentu penilaian Allah Azza wa Jalla. Yang selanjutnya, kemerdekaan dalam perspektif Islam adalah kebebasan dari hawa nafsu. Ini penting nih bapak-bapak, kebebasan dari hawa nafsu. Kalau dalam poin ini kira-kira kita sudah menjadi orang yang merdeka belum Pak sesungguhnya? Dari hawa nafsu. Kadang-kadang hawa nafsu menjadi imam buat diri kita karena lemahnya iman kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang hawa nafsu kita pertuhankan karena menganggap bahwasannya apa yang kita inginkan adalah yang terbaik.
Ini yang menjadi sebuah catatan buat diri kita, ya, bahwasanya di dalam diri kita ada yang namanya hawa nafsu yang cenderung memerintahkan kita jauh dari Allah Azza wa Jalla. Rasa malas untuk beribadah, lebih sibuk mengurusi urusan tetangga kita, kikir dalam bersedekah, enggan dalam bersosial aktivitas kebaikan. Ini menjadi sebuah evaluasi buat diri kita. Apakah kita menjadi orang-orang yang terkekang dengan hawa nafsu kita, yang jelas-jelas bahwasannya hawa nafsu itu lebih cenderung kepada keburukan. Alhamdulillah ini Ahad pagi kuantitasnya jauh lebih banyak. Artinya apa? Hawa nafsunya bisa jadi agak lebih dilawan. Terkadang hawa nafsu itu tidak pernah menyadarkan kita, dan pasti tidak akan menyadarkan kita dari yang namanya keburukan. Iri terhadap kehidupan orang lain, ingin selalu orang lain mengatur orang lain sesuai dengan keinginan kita. Ini hawa nafsu. Kadang-kadang ribut gara-gara orang lain tidak sesuai dengan keinginan kita. Kadang-kadang menjadi hal retak gara-gara lingkungannya nggak sesuai dengan keinginan kita. Kadang-kadang kita benci dengan saudara kita karena saudara kita bertingkah laku tidak sesuai dengan keinginan kita. Pak, hidup ini bukan keinginan kita. Membangun sebuah karakteristik yang ada hawa nafsunya itu butuh perlawanan. Kita tidak suka dengan teman kita, tidak suka dengan tetangga kita, bukan berarti mengikuti hawa nafsu kita untuk mengkontribusi keburukan tetangga kita, saudara kita kepada orang lain. Kadang-kadang kalau kita lagi nongkrong, lagi ngobrol, kita kesel sama saudara kita, hawa nafsu itu bermain. Hawa nafsu itu bermain. Apa yang diperintahkan hawa nafsu? Ghibah. Kita bicarakan saudara kita yang kita nggak suka. Ada aja kelemahan yang menjadi bahan omongan kita kepada orang-orang yang tidak kita sukai. Ini perannya hawa nafsu. Peran hawa nafsu itu begitu hebat. Kalau kita tidak sadar dengan apa yang menjadikan kita, mana yang mumayyiz, mana yang baik, mana yang menjadikan kita mampu menjadi orang-orang yang mampu mengontrol hawa nafsu kita. Sederhana. Makanya bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lawan hawa nafsu kita untuk dialihkan kepada hal yang kebaikan. Lawan hawa nafsu kita yang cenderung melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bicara masalah Allah Subhanahu wa taala memudahkan tergantung ikhtiar kita. Salat subuh ke masjid berat, Pak. Berat. Karena mengikuti hawa nafsu. Apalagi kalau seandainya habis ronda disuruh taklim, jauh lebih berat. Jauh lebih berat. Walaupun nanti ada nasi ulamnya, ada nasi uduknya, ada nasi kepulinya, kalau udah bikin hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu berat.
setiap kebaikan, setiap agenda, setiap kegiatan yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hawa nafsu akan berperan untuk menghalanginya. Ingat ini. Setiap kebaikan atau acara yang kita lakukan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hawa nafsu akan menjadi menjadi zat yang menghalangi kita. Makanya pertempuran hari-hari kita berada di pagi hari. Ketika kita mampu mengalahkan hawa nafsu untuk sholat tepat waktu di subuh hari, maka hari-hari kita ke depannya akan menjadi orang yang sukses dalam menjinakkan hawa nafsu. Tapi kalau kita tak mampu menjinakkan hawa nafsu di pagi hari, maka ke depannya kita akan sulit, berat. Makanya kemerdekaan kita, kemerdekaan yang kita dapatkan, sesungguhnya kemerdekaan yang kita lawan untuk mengalahkan hawa nafsu dalam diri kita. Oleh karena itu bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari tanya pada diri kita, sudah sejauh mana kita menjadi orang-orang yang mampu melawan hawa nafsunya dan menang melawan hawa nafsu. Coba kalau kita berpikir sederhana saja bapak-bapak yang Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita kapan kita meninggal, maka sudah pasti kita mampu melawan hawa nafsu. Ya bapak-bapak ya, andai kata Allah memberitahu kita kapan kita meninggal, wafat, maka pisang goreng di depan kita tidak ada nikmat-nikmatnya. Maka inilah bagian rasa adil Allah, sifat Allah yang adil, dirahasiakan kita untuk kapan kita pulang menghadapnya. Karena bisa jadi sebelum kita menjinakkan hawa nafsu kita, Allah perintahkan kita pulang, selesai. Dan gak ada nikmat-nikmatnya itu, kopi, teh, pisang goreng, gak ada nikmat-nikmatnya. Bayangkan, Pak Umar, nanti jam 1 hari Ahad antum pulang, gak lagi dia marketing bekam sama umurutnya. Di masjid mulu pasti dia dari pagi sampai malam. Nah inilah bapak-bapak yang Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan hawa nafsu pada diri kita, bagian dari kesempurnaan kita menjadi manusia. Malaikat saja tidak Allah berikan hawa nafsu, dan kita diberikan kesempurnaan dengan hawa nafsu selain untuk menjadikan kita ujian dan juga kesempurnaan kita menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebebasan diri kita dari hawa nafsu, kitalah yang mampu, kitalah yang tahu apa yang harus kita lakukan untuk menaklukkan hawa nafsu. Selanjutnya kemerdekaan dalam perspektif Islam adalah kemerdekaan dalam berpolitik. Dalam berpolitik. Pak, andai kata umat Islam tidak berpolitik saat ini, maka bisa jadi umat Islam selalu berada di garda yang paling belakang. Bahkan umat Islam menjadi orang-orang, kumpulan-kumpulan yang mampu gampang dan mudah ditaklukkan. Karena negara kita ini negara yang memang saat ini penguasaan negaranya kendaraannya adalah politik. Walaupun politik di Indonesia adalah demokrasi. Demokrasi dalam Islam tidak sepenuhnya ditolak dan tidak sepenuhnya diterima. Tergantung dari bagaimana aktualisasinya. Tetapi menjadi politik, menjadi orang yang berpolitik, menjadi partai politik menjadi hal yang penting. Agar apa? Tidak mudah ditindas.
Maaf, Bapak-bapak dengan Allah Subhanahu wa taala, kita belajar dari sebuah pengalaman saudara-saudara kita di Hizbut Tahrir Indonesia. Sebuah gerakan, sebuah wadah, sebuah jamaah yang sesungguhnya ingin mensyiarkan li'ila kalimatillah, maka harus dibubarkan. Dianggap tidak sejalan atau pemahaman dengan pemerintah. Makanya orang-orang baik, orang-orang soleh saat ini harus berpolitik. Agar apa? Agar politik kita menjadi baik, agar politik kita menjadi soleh sesuai dengan syariat Allah. Enggak usah a priori dengan politik. Ya. Terkadang kita terlalu kecil, terlalu picik berpikirnya. Dianggapnya ketika kita beda pandangan, dianggapnya ketika kita beda sebuah partai, ya, sebuah permusuhan. Andai kata partai yang ada bersatu untuk membangun Indonesia yang jauh lebih baik, menjadi Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka akan mudah terjadi. Yang sangat disayangkan adalah ketika sesama partai, apalagi basisnya asalnya Islam, saling bersuzon. Ini yang nggak mampu menciptakan sebuah tatanan negara yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terlalu benci dengan sebuah partai Islam, ya. Padahal sesungguhnya, ya, kalau kekuatan partai politik Islam bersatu di negara ini, ya, maka seharusnya secara teoritis kita menjadi negara yang mampu, ya, menjayakan Islam. Karena sudah jelas, ya, kita adalah rakyat negara yang mayoritas adalah umat Islam. Yang jadi masalah sampai detik hari ini tidak ada kekuatan, tidak ada kebersamaan. Walaupun memang tidak mudah kalau sudah membawa kepentingan. Akan tetapi politik jangan pernah, ya, kita benci. Karena pentingnya politik saat ini. Ya. Pilih partai Islam yang mampu membawa aspirasi Islam. Dukung partai Islam yang mampu, ya, mempunyai tujuan menjayakan Islam. Jangan hanya sekedar memilih sosok figur yang kita sukai dan ia tak mampu mengakomodir kepentingan Islam. Ya. Maka kemerdekaan, ya, yang kita dapati, yang Allah takdirkan saat ini, mudah-mudahan menjadi takdir kita yang mampu untuk berpolitik, membuat kekuatan untuk membawa kepentingan al-Islam. Ya. Oleh karena itu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting kita sebagai umat Islam, ya, mendukung partai Islam agar Islam menjadi sebuah tatanan konsep negara ini. Ya. Bagaimana kita mau mengatakan bahwasannya, ya, negara ini adalah negara yang mayoritas Islam, akan tetapi rakyatnya, orang Islam pun tak mendukung sebuah perjuangan Islam. Oleh karena itu, jangan a priori terhadap pembicaraan politik. Karena dengan kita berpolitik, kita mengetahui siapa yang harus kita pilih. Karena dengan kita membuka wawasan dalam berpolitik, kita mampu menjadi orang yang tidak salah pilih, tidak salah partai. Karena sesungguhnya proses atau komponen saat ini kekuasaan itu harus diambil dari langkah berpolitik, langkah berpartai. Oleh karena bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjadi orang-orang yang merdeka secara keseluruhan aspek. Mari kita menjadi orang-orang yang mampu memanfaatkan kemerdekaan itu, ya, untuk menjadi kebaikan. Ya.
Prinsip kemerdekaan dalam Islam adalah anugerah yang harus disyukuri dan diisi dengan kegiatan yang bermanfaat. Kegiatan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat, serta tidak melupakan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Kemerdekaan sejati adalah ketika seseorang merdeka dari segala perbudakan, baik fisik maupun spiritual, dan hanya tunduk pada Allah. Itulah kesimpulan bahwasanya kemerdekaan yang Allah takdirkan untuk negeri kita adalah kemerdekaan kita mampu menjadi manusia yang bebas untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi bekal takwa untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, yang kurang datangnya dari saya, yang benar datangnya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang diberikan oleh Ustaz kita, Ustaz Mahala Al-Qasar. Pertanyaan, mari kita tutup pengajian kita dengan membaca Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.